Penerapan evidence best practice. Senam kaki untuk penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit metabolik jangka panjang yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa gula darah sebagai akibat penurunan kerja insulin, sintesis, atau kedua-duanya. Bila kadar glukosa darah acak di atas 200 mg dl dan kadar glukosa darah puasa melampaui 126 mg dl. Kondisi tersebut disebut hiperglikemia. Klasifikasi diabetes mellitus. Diabetes tipe 1 DM adalah kerusakan sel beta pankreas menyebabkan diabetes tipe 1, yang selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama diabetes idiopatik dan DM yang dimediani oleh mekanisme imunologis. Penyakit ini biasanya bermanifestasi pada masa kanak-kanak dan menyebabkan kekurangan insulin. Diabetes tipe 2 DM adalah penyakit di mana terdapat insulin tetapi hiperglikemia masih terjadi. Ini mencakup mereka yang mengalami kekurangan insulin relatif dan resistensi insulin. Diabetes tipe 2 DM adalah penyakit di mana terdapat insulin tetapi hiperglikemia masih terjadi. Ini mencakup mereka yang mengalami kekurangan insulin relatif dan resistensi insulin. DM gestasional adalah jenis DM yang mempengaruhi ibu hamil biasanya selama trimester pertama, kedua, dan ketiga kehamilan, meski bisa terjadi kapan saja selama kehamilan. DM gestasional timbul karena aksi insulin berkurang resisten insulin akibat produksi hormon oleh plasenta. Faktor resiko diabetes mellitus. Faktor keturunan. Diabetes dapat menurun menurut silsilah keluarga yang mengidap diabetes, karena kelainan gen yang mengakibatkan tubuhnya tidak dapat menghasilkan insulin dengan baik. Obesitas. Berat badan lebih dari normal mengakibatkan penurunan jumlah reseptor insulin yang berfungsi di otot rangka dan sel adiposa. Usia. Perkembangan DM sangat dipengaruhi oleh usia, dengan peningkatan risiko setelah usia 30 tahun. Hal ini disebabkan oleh modifikasi proses anatomi, fisiologis, dan biokimia. Pola hidup. Penyakit ini juga dapat diperburuk oleh faktor lingkungan seperti perubahan gaya hidup yang buruk, seperti mengonsumsi makanan tidak sehat, tidak berolahraga, dan mengalami stres. Tanda dan gejala. Polidipsia. Penderita diabetes akan mengalami rasa haus sepanjang waktu. Poliuria. Penderita diabetes akan lebih sering buang air kecil dari biasanya. Polifagia. Penderita diabetes akan cepat merasa lapar karena tubuh tidak bisa mengubah glukosa menjadi energi. Hipoglikemia. Keadaan ini dapat terjadi akibat pemberian insulin atau preparat oral yang berlebihan, konsumsi makanan yang terlalu sedikit, atau karena aktivitas fisik yang berat. Diabetes ketoasidosis. Timbul sebagai akibat insufisiensi dengan yang berat, biasanya dengan bertambah buruknya kebutuhan dasar dan karena adanya kelebihan hormon yang pengaruhnya berlawanan dengan insulin, misalnya glucagon. Komplikasi kronik. Komplikasi kronik dari diabetes mellitus dapat menyerang semua sistem organ tubuh. Kategori komplikasi kronik diabetes yang lazim digunakan adalah penyakit makrovaskuler, mikrovaskuler, dan neurologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di video ini kami akan menampilkan video intervensi senam kaki. Tetapi sebelum melakukan pengajian, kami membahas mengenai tugas kelompok dan diskusi lokasi yang akan kami tuju. Kendalikan gula darahmu. Kegiatan kami mulai dengan melakukan pengkajian kepada klien. Data subjektif didapatkan, pasien mengatakan sering meminum minuman manis, sering merasa haus, lapar, dan sering BAK. Pasien juga mengeluh pusing dan merasa cepat lelah. Data objektif didapatkan pasien tampak tidak berenergi, tampak lesu, dan berkeringat. Dari hasil analisa, diagnosa yang diangkat yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah.
Kemudian kami menyusun intervensi yang akan diberikan, serta menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan kami lakukan. Sebelum melakukan senam kaki, kami memeriksa GDS pasien terlebih dahulu. Intervensi senam kaki diberikan sebanyak 13 gerakan dengan hitungan 2 kali 10. Senam ini dipandu oleh 2 anggota kelompok. Intervensi diakhiri dengan gerakan relaksasi nafas sebagai tahap pendinginan. Setelah dilakukan intervensi senam kaki, kami memeriksa kembali GDS klien dan melakukan evaluasi. Di hari kedua, kami kembali melakukan intervensi. Kegiatan dimulai dari pemeriksaan GDS sebelum intervensi, kemudian melaksanakan senam kaki, dan kembali lagi melakukan pemeriksaan GDS setelah intervensi senam kaki, serta evaluasi. Di hari ketiga, kami kembali melakukan intervensi dengan SOP yang sama. Intervensi kali ini didampingi oleh Bapak Lalu Amri Yasir SKep Nurse MKep selaku dosen pembimbing mata kuliah keperawatan holistik. Intervensi kami lakukan selama 3 hari dengan SOP yang sama, mulai dari pemeriksaan GDS hingga evaluasi. Sabtu 29 Juni 2024, kami melakukan kunjungan ke rumah kader desa untuk memberikan laporan terkait intervensi yang telah kami lakukan. Hal ini kami lakukan agar petugas kesehatan dapat melanjutkan intervensi kepada desa binaan. Dan terakhir, kami menyerahkan laporan kepada dosen pembimbing Bapak Lalu Amri Yasir SKep Nurse MKep. Gabung Padem. Kendali dan gula darahmu. Ya, terima kasih telah menyaksikan video kelompok 4 holistik. Jangan lupa like, comment, subscribe.